Eh, nama apa? Masih Nama lengkap, pekerjaan, udah sebut umur. ya, udah sini ya. Iya, Pakai umur juga. iya, informan ya. Oh, nama nih. Langsung sebut ke nama ya, langsung Hmm. nama ya. Iya, Pakai saya tak? iya. Saya Muhammad Yusradi Kamah, SAP, Kasih Konservasi Perbaikan dan Perawatan Bahan Perpustakaan, umur 55 tahun, pekerjaan KSN, tanggal lahir 11 November tahun 1968. Devin apa Konservasi ya, menurut Bapak sebagai pakai ini. kasih konservasi, definisi konservasi itu apa Kak? Dalam ini Pak, preventif dan kuratif itu, perbaikan dan pencegahan ada. Kalau dalam pengertian konservasi untuk perpustakaan, menekankan pada pengelolaan sumber daya untuk melindungi koleksi dari kepunahan. Nah, sementara produk dan konservasinya fokus pada mempertahankan kondisi fisik yang ada pada koleksi yang dimiliki perpustakaan. Itu yang ringkasnya. Sejauh ini apa strategi Bapak dalam melestarikan naskah kuno di konservasi ini? Kalau strateginya setiap hari pagi sore itu pustakawan lalu melakukan penyiangan. Jadi setiap koleksi yang sudah dibaca oleh pemustaka itu diwajibkan pustakawan yang ada di layanan memeriksa koleksi apakah ada yang rusak atau yang hilang di dalam itu, sehingga begitu ketahuan langsung disingkirkan untuk dilakukan perbaikan. Nah itu anunya kalau untuk mempertahankan koleksi dari kepunahan. Terus Untuk ini Pak, tantangan utama dalam melestarikan naskah koleksi ini. naskah Nah, kuno. kalau tantangannya untuk naskah kuno itu karena para pemilik kebanyakan dia tidak memberikan koleksinya untuk kita merawatnya. Nah, dia cuma mempersilahkan untuk dipoto dan dialihkan. Kalau untuk dibawa, misalnya kita pinjam, kebanyakan dia tidak mau. Tapi ada juga yang kadang mau, cuman dikasih batas waktu. Misalnya punya Pak Weni kemarin. Nah, Pak Wede itu yang kalau yang untuk di kabupaten dia tidak mau, malah yang ada syarat-syarat tertentu. Misalnya ada potong-potong kambing, dia tuh adakannya upacara tahunan. Itu masalahnya kita di bidang pelestarian ini. Apa begini? Standar ya, pedoman. Nah itu pedomannya itu berdasarkan peraturan dari Perpustakaan Nasional dan
bagaimana cara melestarikan koleksi yang ada di kabupaten kota. Kemudian untuk anggaran dan SDM-nya ya terbatas. Seperti sekarang ini kan ada, kita sudah targetkan akan kita lakukan perbaikan, tapi karena ada efisiensi, makanya target itu turun. Itu yang kendala kami di sini. Anggarannya kecil, terus ada efisiensi lagi. Apakah Bapak pernah ke Perpusnas untuk Belajar? melakukan pembinaan? Iya, koordinasi kami itu kalau di sana. Ikut apa namanya? Itu kan setiap tahun dari Perpustakaan Nasional melakukan sosialisasi cara konservasi dan cara merawat koleksi yang ada di Sumatera Selatan ini. Itulah yang jadi kendala kita terkait dengan konservasi dan preservasi yang naskah yang ada di Sumsel ini. Kemudian apakah ada keterbatasan teknologi, Pak, selain scanner itu? Ya, benar. Kalau di daerah itu kan apa namanya? Yang kendalanya itu sering mati lampu. Nah, kalau kita bawa alat harus menyiapkan sendiri, misalnya tripod, kamera, genset, itu yang caranya di lapangan. Kalau pakai HP itu apa namanya? Untuk fokus resolusinya itu kan macam-macam. Harus pakai kamera yang bagus, terus minimal laptop yang harus dibawa ke sana. Sejauh ini juga sudah berapa kabupaten kota yang dikunjungi? Targetnya itu kan 17 kabupaten kota. Itu sudah semua kita datangi. Cuman yang banyak ini Muara Enim, Lahat, Linggau, sama Linggau Musyawarah kan sama. Pagar Alam. Ya, Oku Raya. Kalau Oku Raya, iya. Di mana itu kemarin Oku Raya? Kalau di Oku Raya itu di Ulogan, apa namanya? Ulogan. Arah Semendang aja itu. Arah Semendo. Di desa apa lagi namanya nih? Tanjung Agung lah kayak tepatnya. Ya. Gua Putri. Dekat kantor arah ke Martapura. Sudah kantor Bupati. Itu punya Pak Samsudin. Yang di arah Gua Putri itu punya Pak Kalindi. Aksara apa itu, Pak? Aksara Ulu. Dia dari kulit. Itulah kami itu waktu mau minjemnya dia tidak bisa. Karena dia maunya diakuisisi dulu. Kami sudah koordinasi dengan Perpustakaan Nasional. Cuman dari Perpustakaan Nasional tuh dia nanyakan apa yang ada di dalam naskahnya itu. Misalnya batas wilayah, apa lagi namanya, apalagi kalau istilahnya di sini. Transportasi lah, Pak. Bukan, yang dia adukin itu apa kayak ilmu santet itu, nah penangkal ilmu santet. Nah, itu kalau di Muara Enim itu paling banyak. Jadi kalau kami ke sana itu, ini rencana ke apa namanya, dari Tanjung Enim naik itu Semendo. Semendo ya. Semendo yang punya apa namanya, kalau ketua adat
yang di Sumeneb ini. Apa namanya? Yang ininya nih? RT. Bukan. Camat. Apalagi istilahnya kalau di sana ya? Yalah, ketua adat lah ya. Bukan ketua adat ya, tapi pemilik naskah itu kayak ya kalau di sini kan kayak ini kan Pak Kemas deh. Oh iya, tak Pak Kemas. Iya, ada keturunan ini ya, keturunan raja ya. Itu yang di sana tuh. Jadi rencana kami tuh mau ke sana, udah lebaran. Kami rencana mau ngajak ibu Nyimas. Iya. Dia kan bisa membacanya. Terus dia punya peralatan juga yang lumayan lah. Di Alimedia kan kayak gitu. Nah, sesudah itu baru kami tawarkan dulu mau diperbaiki, dikonservasi punya dia. Kalau dia bersedia, baru kita lapor ke Perpustakaan Nasional. Ke timnya turun. Karena mereka juga punya syarat. Kalau mau dikonservasi itu yang pemilik di kabupaten kota itu minimal 50 judul koleksinya. Kemarin saya coba koordinasi, kalau dia ada 30 apakah bisa. Nah, katanya kita dulu dengan pimpinan katanya. Dan Muara Enim itu yang paling banyak. Memang dia pernah minta kalau tahun kemarin itu Kota Madia yang melakukan ini, preservasi dan konservasi. Dan kemudian di Alimedia kan ya. Itulah kalau mungkin yang bisa disampaikan dengan konservasi dan ini konservasi koleksi. Masih ada? Kalau misal ke lokasi tadi Pak, itu berapa hari Pak? Kami tuh targetnya 4 hari. 4 hari. Karena di kabupaten itu kan agak jauh. Bukan di kotanya yang banyak di dusun. Nah, kayak di tahun kemarin itu di Muara II itu yang ke Kisam. Kisam itu kan tidak bisa naik bisa mobil ke sana. Jadi katanya harus pakai motor. Nah, waktu itu pun sampai di titik di kaki apa tuh bukit apa? Jalan kaki lagi naik. Begitupun di Moratara itu berjalan dari kota terus naik speedboat tempat pemilik dusunnya lagi dari dusun ke dusunnya lagi. Nanti di ini sampai di Banjarmasin. Kalau dia yang perbatasan dengan Sumeneb, kami itu paling perjalanan. Kan perpustakaan kota itu kan penelusuran juga Pak. Nah ini penelusuran juga apakah? Iya. Itu sifatnya kita. Jadi untuk provinsi ini salah satu pembina kabupaten kota wajib laporan ke kami. Jadi kami kalau misalnya turun ke lapangan monitoring didampingi dari pihak perpustakaan kabupaten kota. Itu sesuai dengan pusat. Kami juga laporan ke pusat hasil yang kita temukan laporan dari kabupaten kota. Itu apa namanya? Alur penerusan. Apalagi dia? Untuk yang penelusuran
survei dulu ke situ atau kayak mana Pak? Apa yang dulu? surveinya itu kabupaten kota. Oh, yang ini Kota Palembang. Hanya Kota Palembang. Seluruh kabupaten kota di Sumatera melakukan kemudian baru kita ke lapangan lalu memastikan apa benar apakah ya naskah kuno atau koleksi langka. Jadi misal kalau ke Batu Raja misalnya. Ya, kita berikan dulu ke ini ke perpustakaan sama dinas kebudayaan. Itu kalau mereka itu sebelum kabupaten kota itu diharuskan kerjasama dengan ketua adat terus di kebudayaan karena dengan ini ada hubungannya kebudayaan dengan perpustakaan terkait dengan koleksi naskah kuno ini. Konservasikan melestarikan fisik naskah kuno itu secara preventif dan kuratif. Kayaknya apa itu prosesnya kan? Proses sebelum kami melakukan perawatannya itu terlebih dahulu dari mediakan dulu dari bentuk aslinya. Nah, sesudah itu baru balik ke bidang konservasi untuk dilakukan misalnya ada ini kalau yang agak parah dikit kami konsultasi ke perpustakaan. Nah, karena di ini tuh ada yang pelapisnya itu yang ini apa namanya ya kemarin itu yang salah satu contohnya bahan untuk naskah kuno di bukan Pak? Iya. Ada iya ya jadi di bahannya dibersihkan dulu puas harus pakai kos tangan pakai ini cairan baru ini ditempel ke di ini misalnya ini kan menutup yang pakai yang tipis ini ibarat banyak cuman tapi tulis masih jelas kelihatan juga sih yang orang kecil itu dimakan rayap tutupi oleh ini menghilangkan tulisan di atasnya itu. Misal kalau tulisan itu luntur Pak ya? Kita tampal pakai ini terlihat dengan jelas masih luntur. Iya, masih luntur juga. Dan masih bisa dibaca. Harus pakai apa namanya alat pembesar itu. Kalau di mikroskop apa namanya kaca besar yang ini. Kalau nak dibalik ke satu dengan tulis tidak bisa karena tidak ini apa namanya kalau dibuat ini kalau sudah ada tambahan tidak lagi sudah sesuai dengan aslinya makanya sebelum dilakukan konservasi itu dimediakan dulu diambil dulu aslinya setelah perawatan. Timnya kita itu cuma ada Pak Bambang, ada Bu Silvi, itulah Pak Abdul. Pak Bambang itu apa Pak? Pustakawan tapi dia ini sudah ada belajar cara perawatan koleksi.
Berarti pustakawan lebih ke edukasi Pak? Iya. Buat survei Pak? Bambang kemarin itu sudah ikut pelatihan 3 hari di Perpustakaan Nasional. Nah, kalau Bu Silvi ini kan baru. Misalnya itu kalau kemarin sudah di efisiensi, kami ngirim lagi ke Perpustakaan Nasional untuk belajar cara melakukan evaluasi. Untuk alatnya di mana Pak? Di situ Pak? Iya. Di situ Masih pakai apa namanya, alat sederhana yang terkait dengan perbaikan ini, perbaikan koleksi. Nah, kayak ini kan kalau ini sebagai alat untuk apa namanya, kalem. Baju lab. Kayak ini apa namanya? Kayak dapur. kayak dokter itu Pak? Iya. Itu lagi sarung tangan. Sarung tangan. Kenapa dia harus pakai itu? Karena kalau dia aditip ini kena baju bisa robek. Harus pakai ini dulu, pakai. Terus kalau tangan harus pakai. Kalau sederhana dulu. Gunting, plastik, lem, sama macam itu. Katakan preservasi. Kalau khusus Pak itu apa Pak ya? dia IT-nya, IT itu mau melakukan proses media itu kan harus butuh seorang IT, tidak sembarangan yang bisa mengubah. Karena di langsung dipindah ke sininya, itu ada lagi ininya apa untuk dibikin dibedai ya, itu untuk dimasukkan ke CD-nya. Yang apa namanya, ini apa namanya, tulisan-tulisan itu kan banyak kabur. Nah, kalau dibedai itu bisa agak terang dikit. Oke, apa resolusinya. Kemarin Pak sudah berapa digitalisasi? Kemarin tuh sudah ada 4 koleksi yang di digital. Nah, tapi sekarang karena komputer kita bermasalah, diperbaiki. Nah, itu nanti sudah dialihkan, baru kami memperbaiki yang ada yang rusak. Kemudian akan dibuat kejutan untuk penyimpanannya. Untuk istilahnya ini, Tumpuk. iya, kalau tertumpuk garing kalau dia ini. Juga ke apa itu disimpan di tempat yang tidak lembab, yang strategis lah. Yang sekali bawa 6 buah sudah digitalisasi. Yang di mana? Di kaca. Itu nanti ditanya sama nih Pak Ibu nanti. Semuanya langsung di
disediakan. Itu saja Pak. Iya. Semoga cepat selesai.